Sebelum menonton video ini, ada baiknya teman-teman kunjungi channel terlebih dahulu. Kemudian di sana sudah disediakan banyak sekali video. Atau juga teman-teman bisa memilih salah satu. Misalnya seperti ini, pilih salah satu dan lihat ada deskripsi video. Kita telah menyediakan berbagai materi-materi sesuai dengan kelas dan juga semesternya. Dengan begitu teman-teman bisa memilih kira-kira kelas mana yang dibutuhkan, materi mana, dan di semester berapa. Karena dengan begitu teman-teman bisa dengan sangat mudah memperoleh materi yang diinginkan. Terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, setelah kita menyelesaikan halaman 33 dari unit 3, kelas berapa? Ya kelas 6 dong tentunya, kurikulum merdeka. Sekarang kita masuk di halaman 34. Kita akan lihat kita di sini disuruh ngapain ya kira-kira. Let's ask. Ayo bertanya. Ask your 5 friends. Tanya 5 temanmu using where were you last holiday? Di mana saja kamu di hari libur terakhir ini? Oke, mungkin di hari libur kenaikan kelas kemarin kali ya. Where were you last holiday? Nah, oke. Coba perhatikan di sini teman-teman. Ini tadinya kan were diambil dari apa tadi? Dari are, ya. Nah, kan kita sering menggunakan kata where are you? Nah, kata where are you itu menanyakan keberadaanmu sekarang ini. Where are you? Kamu di mana? Nah, keberadaan yang kapan yang ditanya itu keberadaan yang sekarang ketika si bertanya mengeluarkan pertanyaan kemana kamu atau kamu ada di mana. Maka dia menggunakan are. Where are you? Artinya sekarang keberadaanmu di mana? Tanpa menggunakan kata sekarang pun kita sudah tahu bahwa si yang bertanya menanyakan keberadaan kita yang sekarang, walaupun dia tidak menggunakan kata sekarang. Dari mana kita tahu? Dari to be are. Kenapa are? Ya karena are adalah to be present atau sekarang. Jadi are adalah to be yang digunakan sekarang. Nah, tapi di sini where were you? Were di sini adalah transmisi atau perubahan dari are menjadi were, berarti menanyakan keberadaanmu bukan sekarang lagi tapi sudah berlalu. Kapan? Tidak ditentukan kapan, pokoknya udah lewat dah pokoknya gitu ya. Sehingga yang tadinya where are you akan berubah menjadi where were you? Di mana kamu last holiday? Libur terakhir ini. Ya liburan kemarin gitulah istilahnya. Where were you? Bisa kan ya? Where are you? Where were you? Where are you berarti menanyakan sekarang. Where were you? Where were you itu menanyakan sudah berlalu. Oke, lanjut. I was in Batu. Wah, ya. I was in Batu. Nah, di sini dia menggunakan subjek I. Di sini dia menggunakan I was in Batu. Yang harusnya kan kalau bahasa yang bisa kita gunakan I was berubah menjadi am in Batu. Dia sedang ada di Batu. Batu itu nama salah satu tempat di Jawa ya. Tempat itu wisata gitulah. Nah, berhubung karena ini tadi mana tadi ya? Ini. Nah, berhubung karena am dan is itu berubah menjadi was dan subjeknya juga I, he, she, it, maka I am in Batu berubah menjadi I was in Batu. Tanpa menjelaskan kapan waktunya, kita pun sudah tahu bahwa ini sudah berlalu. Sekalipun dia nggak tahu 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, dia nggak ngasih tahu pun kita udah tahu pasti dia menjelaskan sesuatu yang sudah berlalu. Dari mana? Dari was. I was in Batu. Saya ada di Batu. Tapi kalau dia bilang I am in Batu, I am in Batu berarti sedang keberadaannya sekarang tuh sedang berlangsung ada di Batu. Cuma kan menurut konsep pembicaraan mereka ini kan dia bertanya di mana kamu minggu terakhir, liburan terakhir berarti sudah lewat liburannya. Maka dia juga menjelaskan liburannya di Batu gitu. Jadi lagi-lagi berbicara tentang were dan was. Nah, ini nanti teman-teman bisa isi lah ya. Isi nama teman-teman, terus kemudian teman-teman bisa isi berdasarkan keberadaan teman-teman selama liburan. Tapi ingat, jangan lupa menggunakan was atau were. Kenapa? Karena kamu menjelaskan yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Oke? Sama
ya, semuanya sama. Oke, if apa ini? Oke. Kita lanjut ke halaman 35. Look and answer. Lihat dan perhatikan dan jawab. Look at the pictures and answer the question. Lihat pada gambar dan jawab pertanyaannya. Pak Udin went to Jakarta. Nah, lihat. Pak Udin went to Jakarta. Apa arti went? Went artinya adalah go. Go artinya adalah pergi. Pertanyaannya, kenapa dia menggunakan kata went? Jawabannya karena Pak Udinnya pergi itu bukan sekarang perginya, tapi sudah lewat. Kita nggak tahu kapan. Dia belum menjelaskan kapan, yang jelas sudah lewat. Pak Udin went to Jakarta. Pak Udin pergi ke Jakarta. Ya, went adalah kata kerja yang berubah dari yang tadinya go menjadi went. Jadi went adalah kata kerja kedua dan go adalah kata kerja pertama. Seandainya Pak Udinnya perginya sekarang, maka harusnya Pak Udin go to Jakarta. Tapi karena Pak Udinnya sudah pergi ke Jakartanya sudah lewat, sudah berlalu, maka kalimatnya pun akan berubah menjadi Pak Udin went to Jakarta. Where did Pak Udin go? Nah, di mana? Nah, lihat di sini ya. Dia menggunakan did. Where did Pak Udin go? Harusnya kalau kalimat normal yang biasa kita gunakan, dia menggunakan begini. Where do Pak Udin go? Nah, kemana Pak Udin pergi? Gitu. Tapi karena dia menanyakan kepergian Pak Udin yang sudah lewat itu, maka dia mengubah do menjadi did. Oke, berarti where did Pak Udin go? Terus selanjutnya di sini kan go. Kenapa menggunakan go? Kenapa tidak menggunakan when? Where did Pak Udin went? Nah, dalam tatanan bahasa Inggris, kalau ini sudah ada kata kerja ini go-nya udah nggak perlu diubah menjadi when lagi karena ini sudah mewakili. Jadi where did Pak Udin go? Ini kata did ini sudah mewakili. Jadi nggak perlu go ini diubah menjadi when lagi, nggak perlu lagi. Maka kita akan menjawab Pak Udin went to Jakarta. Sini. Pak Udin went to Jakarta. Kenapa kita pakai went? Karena satu-satunya kata kerja di sini adalah went. Sementara di sini kan kata kerja ada dua, did dan go. Maka karena kata kerja yang ini sudah diubah menjadi did, maka kata kerja yang kedua udah nggak perlu lagi. Berarti where did Pak Udin go? Ini sudah diwakili did. Maka jawabannya Pak Udin went to Jakarta. Sekarang pertanyaan kedua, how did? Nah, ingat ya, masih sama lagi, how did. Berarti dia sudah mewakili kata kerja kedua. Berarti sudah lewat. How did Pak Udin go there? Nah, ini go udah nggak perlu diubah ke kalimat ke kata kerja kedua, nggak perlu menggunakan kata kerja pertama aja karena ini sudah diwakili. How did Pak Udin go there? Bagaimana Pak Udin pergi ke sana? Maka dia pergi menggunakan pesawat. Maka jawabannya adalah Pak Udin went to Jakarta by plane. Nah, gitu ya, menggunakan pesawat atau airplane juga boleh, airplane. What did Pak Udin buy? Nah, ini juga ya, dia mewakili did dan by-nya nggak perlu diubah menjadi kata kerja kedua, nggak perlu. Cukup menggunakan kata kerja pertama aja. Itu berlaku jika kalimat itu adalah kalimat tanya ya. What did Pak Udin buy? Dia membeli apa? Dia membeli tas. Berarti Pak Udin. Nah, di sini ketika kita menjawab, maka kita tulisnya Pak Udin bought. Nah, membeli bag. Yang tadi membeli itu diambil dari kata dari mana? Buy. Ya. Cuma karena ini sudah lewat, membelinya sudah lewat, berarti harus buy berubah menjadi bought. Did he buy a bag? Apakah dia membeli tas? Maka kita jawab yes, he did. Nah, harusnya kan kita menulisnya yes, he do. Cuma karena sudah lewat, do berubah menjadi did.
gitu ya. Oke. What did he eat in the restaurant? Nah, ini lagi harusnya kan ate. Cuma karena ini sudah mewakili did-nya, maka ate tetap menjadi eat. Maka jawabannya adalah he ate. Nah, ketika kita ini dia memakan apa? Ini nih apa nih? Noodles ya. He ate noodles in the restaurant. Dia memakan. He ate. Apa yang dia makan? Noodles in the restaurant. Oke, begini jawabannya ya. Perhatikan teman-teman, ketika itu adalah merupakan kata kalimatannya, maka cukup mengubah kata bentuk kerjanya aja ke kata bentuk kerja kedua, dan kata kerja ini tidak perlu diubah. Ini diubah, ini nggak usah. 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 Nah, tapi ketika kita menjawab, maka semua kata kerjanya harus dalam bentuk kata kerja kedua. When misalnya, about, did, ate, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kita. 1 halaman saja ya. 2 halaman dari halaman 34 ke halaman 35. Kita lanjut lagi nanti di halaman 30. Oh, sudah habis. Berarti kita udah nggak perlu lagi ya. Di sini fokus pembelajarannya adalah was dan were. Berarti kita sudah selesai di unit ketiga dari halaman 34 ke halaman 37. Next kita akan masuk di unit 4 di video berikutnya. Dadah.